Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini menyambung konten kita yang part 2 313, ada penonton lah yang menyimak video kita kan. Dari penjelasan 313, dia bertanya tentang penyakit hati itu apa aja dan apa-apa aja yang ditimbulkan dari penyakit hati itu. Jadi cerita tentang hati, karena hati itu amanah kan. Jadi hati itu sebenarnya dijadikan Allah berkamar-kamar. Kalau bahasa Arabnya itu hujurat, dan hujurat itu ada di dalam Al-Quran, namanya surat Hujurat. Jadi yang disebut berkamar-kamar, jadi hati itu berkamar-kamar, dan di dalam hati, setiap hati yang berkamar-kamar itu ada yang menempati. Nah, jadi bisa dibilang hati itu makom. Jadi hati itu terbagi, yang pertama hati hakiki, yang kedua hati maknawi, yang ketiga hati sanubari, yang keempat hati fuad. Nah ini, jadi 4 ini yang menghuni hati hakiki itu, yang menghuni nafsu. Kalau bahasa apanya, bahasa Indonesia lah yang biasa orang bilang sukma. Nah, jadi hati hakiki ini yang menempati nafsu supiah. Nah, nafsu supiah inilah sukma yang biasa bahasa Indonesia kita ini yang memahami sukma, atau jiwa. Jadi jiwa supiah, dia diciptakan Allah berasal dari unsur angin atau udara. Yang kedua hati maknawi. Hati maknawi ini yang menempati adalah nafsu lawamah, dia diciptakan dari unsur tanah. Yang ketiga hati sanubari. Hati sanubari ini yang menempati adalah nafsu amarah, yang diciptakan Allah dari unsur api. Yang keempat ini adalah hati fuad, yang menempati nafsu mutmainnah, yang diciptakan Allah dari unsur air. Nah, jadi ini kita kaitkan dengan surat Asy-Syam ayat 8. Coba Bro bacakan. Surat Asy-Syam ayat 8. Asyam apa? Asyamsu. Asyam Sam. Musa. Matahari artinya. Surat ke-8 tuh bunyinya, Asyam ya. iya. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada manusia 2 jalan. Surat Asyam. Ya. Dari nama. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syam ayat 8 yang bunyinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. 2 jalan. Jadi Allah mengilhamkan kepada diri manusia atau jiwa itu 2 jalan. Kalau Arabnya, coba baca Arabnya. Yang di bawahnya, yang di bawah. Ini ada yang bahasa Indonesia. Surat Asy-Syam ayat 8. Arabnya fa'al hamaha
fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan, fujuraha, dan watakwa, dan ketakwaan. Jadi maksudnya Allah itu mengilhamkan kepada diri manusia itu dengan dua jalan, yaitu fasik dan takwa. Nah, jadi inilah penyakit hati. Jadi cerita penyakit hati itu ketika seseorang itu dalam keadaan fasik. Nah, jadi kalau fasik, ini kan hati tadi ada 4. Ini perlu diperhatikan. Ini konteks fasik. Hati hakiki itu nafsu supiyah. Hati maknawi itu nafsu luamah. Hati sanubari itu nafsu amarah. Hati fuad itu nafsu mutmainnah. Kalau ini fasik, si supiyah inilah yang disebut munafik. Hati yang munafik. Inilah penyakit tadi. Karena di dalam kefasikan. Yang dikatakan penyakit tadi itu dia dalam keadaan fasik. Belum benar-benar beriman. Nah, inilah yang disebut hati hakiki itu nafsunya supiyah. Penyakitnya, kefasikannya adalah kemunafikan. Cenderung pada munafik. Yang kedua, hati maknawi. Hati maknawi ini nafsunya luamah. Kalau dia fasik, dalam konteks fasikan dia belum beriman, dia disebut kemusyrikan. Ketika dia dalam kefasikan, dalam penyakit, ini disebut orang-orang yang musyrik atau kemusyrikan. Yang ketiga, hati sanubari. Ini nafsu amarah. Kalau dia fasik, dia disebut orang-orang yang kafir atau kekafiran. Nah, si mutmainnah ini adalah budaknya mereka. Nah, budaknya yang 3 ini, nafsu supiyah, nafsu luamah, nafsu amarah. Nah, ini mutmainnah inilah yang disebut hawa tadi, hati fuad ini. Yang 3 ini disebut si nafsu mutmainnah inilah yang disebut nafsu. Yang disebut nafsu. Si hati fuad. Yang 3 ini, hati sanubari, hati maknawi, hati hakiki. Hati sanubari itu amarah nafsunya. Hati maknawi itu nafsunya luamah. Hati hakiki itu nafsunya supiyah. Inilah yang disebut hawa. Nah, si mutmainnah inilah yang hati fuad ini disebut nafsu. Yang 3 ini, amarah, supiyah, luamah, hati sanubari, hakiki, sama maknawi, inilah yang disebut hawa. Nah, itu. Jadi kalau dalam kefasikan, si mutmainnah ini adalah budaknya ini, mengerjakan ini. Jadi pekerjaan itu yang dimauin 3 ini, hawa tadi. Dan si amarah ini kalau dalam kefasikan dia disebut orang-orang kafir. Si luamah ini disebut orang-orang musyrik. Si supiyah ini disebut orang-orang munafik. Nah, itulah dia. Itu dalam kefasikan, penyakit hati. Nah, jadi penyakit inilah yang disebut kefasikan itu. Karena cenderung kepada sesuatu yang mengingkari Allah, sesuatu yang dilarang Allah. Nah, itu fasik. Kalau dia takwa, si amarah ini jadinya fatona. Hati sanubari ini yang menempati nafsu amarah menjadi fatona kalau dia takwa. Karena dia udah beriman dengan iman yang benar. Terus hati luamah ini yang menghuni adalah nafsu luamah, hati maknawi. Dia disebut orang-orang amanah. Kalau hati hakiki ini disebut orang-orang tablik. Kalau dia dalam keadaan takwa. Dan si mutmainnah ini disebut siddiq, yaitu hati fuad. Nah, jadi kalau dia udah beriman dengan iman yang benar, ya tidak ada penyakit. Karena penyakit itu maksudnya kefasikan itu. Jadi kalau orang kafir, musyrik, munafik ini, ya pekerjaannya kan kita lihat. Makanya inilah orang-orang yang dibinasakan Allah. Dah,
Jadi itu persifatan. Perbuatannya orang-orang kafir itu, si nafsu amarah itu yang hati sanubari, perbuatannya itu zolim. Nah, itulah zolim. Hati maknawi ini, nafsu luamah, kalau dia perbuatannya, persifatannya kan musyrik, perbuatannya apa? Mungkar. Itu hati hakiki, kalau dia fasik, dia disebut orang-orang munafik. Itu persifatannya. Perbuatannya apa? Keji. Nah itu. Jadi si mutmainah ini kalau dalam kefasikan, ya budaknya 3 ini. Itulah yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak hawa tadi yang 3 itu. Tapi kalau udah takwa, si mutmainah ini jadi siddiq. Nah, gambarannya sahabat Rasulullah. Si Abu Bakar itu sifatnya siddiq, makanya Abu Bakar as-siddiq. Si Ali itu sifatnya patona. Nah, itulah nafsu amarah kalau udah takwa. Si luamah ini kalau udah takwa, sifatnya seperti Utsman bin Affan, amanah. Kalau si nafsu supiah ini, hati hakiki, kalau sudah takwa, sifatnya at-tabligh. Itulah sifat yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Nah itu. Nah, jadi Qul bin Salim ini yang mana? Nah itu dia. Qul bin Salim itu yang biasa orang bilang, hati nuranimu. Tanya hati nuranimu. Karena di balik hati nurani itu ada ruh. Nah, ruh. Jadi seseorang itu kalau hati nuraninya sudah bangkit, sudah ada, dia sudah mendengar, dia sudah melihat, bahkan dia berbicara, baru disebut hati nurani. Tidak akan mungkin ruh itu bisa berbicara, bisa mendengar, dan bisa melihat jika 4 nafsu ini, 4 hati tadi ini masih dalam keadaan fasik. Nah, jadi hati Qul bin Salim itu akan dihijab. Jadi dia tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mendengar, bahkan berbicara kepada sahabatnya ini. Hati fuad, nafsu mutmainnah. Hati sanubari, nafsu amarah. Hati maknawi, nafsu luamah. Hati hakiki, nafsu supiah. Nah itulah dia. Jadi gambaran sahabat Rasul itu ya pada diri manusia. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya pada diri Rasul ada suri tauladan. Jadi ruh tadi itu Rasul, itu gambarnya Rasulullah. Ruh itu. Sahabatnya itu ada 4 yang utama. Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu gambaran 4 jiwa yang sudah takwa. Jadi dicontohkan sebenarnya sama Allah. Karena ayatnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan. Nah itu harus kita perhatikan. Nah inilah dia. Nah, jadi persifatan itu tadi akan menjadikan perbuatan. Kalau keadaan nafsu amarah, supya luamah tadi itu yang menempati, amarah itu menempati hati sanubari, luamah itu menempati hati maknawi, supya itu menempati hati hakiki. Kalau mereka fasik, berarti mereka mempunyai penyakit. Dan hati sanubari itu yang menempati amarah, dia disebut orang kafir. Hati maknawi yang menempati nafsu luamah itu disebut orang musyrik. Hati hakiki yang menempati nafsu supya disebut orang munafik. Munafik ini persifatan, musyrik ini persifatan, kafir ini persifatan. Wujud perbuatannya, kafir itu zolim, musyrik itu mungkar, munafik itu keji. Akan terlihat perbuatannya. Nah ini awalnya. Nanti akan muncul bibit pertama
di dalam penyakit ini, kefasikan ini adalah hasad dan hasud. Hasad, dengki, hasud, iri. Itulah bibit awal. Tumbuh dia, mempunyai batang, ranting, daun, buah. Muncullah sombong, muncullah ujub, muncullah takabur, ria, merasa ini, merasa berilmu, merasa tahu, merasa pintar, merasa segala-galanya, merasa suci, merasa ahli ibadah. Nah itu dia. Buahnya nanti ia akan terlihat zolim, keji, dan mungkar. Tiga itu buahnya. Nah, karena sombong, dengki, iri, ria, takabur itu juga masih persifatan. Nanti yang dia munculkan dari persifatan itu adalah keji, mungkar, dan zolim. Nah itulah dia. Nah, jadi ketika dia beriman, yang jadi gini, ada orang bertanya tentang iman. Imanku kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kalau lagi mau, wah getol kali aku ibadah. Nanti kalau udah turun imanku, males kali aku ibadah. Jadi pertanyaan kok bisa seperti itu iman? Jadi kalau kita analogikan, iman itu kan seperti air laut yang pasang surut. Kalau lagi pasang tinggi air tadi, nah itulah dia. Mau aja ibadah, semangat aja, mantap rasanya ibadah. Begitu turun air laut tadi tuh, wah malas ibadah. Jadi memang iman itu yang dari air. Allah menciptakan dari unsur air itu menjadi nafsu yang menempati makom hati, yang hati itu disebut fuad, ya mutmainnah. Iman itu ya mutmainnah itu. Nah, jadi kalau mutmainnah itu memang udah diuji, bahkan dia memang udah membuktikan kepada dirinya sendiri dan Allah dan alam semesta ini telah menjadi saksi, maka dia disebut iman. Nah, jadi mutmainnah ini harus memerangi, karena mutmainnah ini disebut nafsu, amarah, supya, luama itu disebut hawa. Iman ini harus memerangi hawanya. Nah, jadi nafsu inilah yang disebut budak. Hawa ini perbudakan. Nah, jadi nafsunya harus memerangi perbudakan, memerangi hawanya. Amarah, supya, luama, perangin dia sampai mereka itu tunduk, yang akhirnya mengakui, yang akhirnya si mutmainnah ini membaiat tiga ini dengan baiat yang sesungguhnya itu 2 kalimat syahadat. Nah itulah dia. Baru rukun Islam itu akan terbukti. Karena rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah setelah mereka sudah tunduk, mereka dibaiat mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru wujud mereka nanti berubah seperti manusia. Sebelum dibaiat, sebelum mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, wujudnya ini seperti setan. Sesuai orang kafir itu seperti apa wujudnya? Munafik itu seperti apa wujudnya? Musyrik itu seperti apa wujudnya? Kalau mau lihat wujud-wujudnya, sudah dipercontohkan di film Sun Gokong, Tong Samcong itu. Nah, Tong Samcong itu yang seperti wujud manusia itu ruh. Itu bukan ruh, itu mutmainnah. Nah, Tong Samcong itu mutmainnah. Si amarah itu seperti monyet itu, Sun Gokong itu. Si supyah itu seperti siluman babi itu, Patgai. Nah, itu supyah. Munafik. Wujudnya seperti itu kalau munafik. Nah, si nafsu lama wujudnya seperti yang pakai kalung tengkorak, rambutnya cakak-cakan, ada taringnya. Nah, itu musyrik. Ya wujudnya seperti itu kalau masih fasik. Nah, jadi ketika dia udah ditundukkan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, barulah wujudnya seperti Tong Samcong itu, manusia semuanya. Nah itulah. Jadi si mutmainnah inilah yang memerangi mereka. Inilah yang disebut mujahadah. Nah,
Tuh, jadi ketika mutmainah ini memerangi, bagaimana bisa memerangi? Mutmainah inilah diperintahkan untuk belajar. Maka Rasul bilang, belajarlah engkau dari buayan sampai liang lahat. Itu perintah untuk mutmainah dari Rasulullah, dari ruh. Itu supaya mutmainah itu tahu untuk apa engkau diciptakan. Sebagai khalifah. Nah itulah, jadi ini termasuk disebut kaji diri. Itu dia. Jadi kalau dia masih fasik, ya wujudnya seperti film Tong Samcong itu. Tapi kalau dia sudah takwa, wujudnya manusia semua, sempurna. Nah, jadi kalau amarah sudah mengikrarkan, sudah dibaiat, luamah juga, supiah juga, maka mereka disebut beriman. Iman ini adalah mutmainah, yang beriman ini amarah, supiah, luamah. Jadi dia telah beriman dengan iman yang benar. Baru terwujud Islamnya, baru terwujud imannya, barulah dia disebut ihsan. Orang sekarang kan sibuk dengan johir. Ini cerita batin. Jadi ketipu semuanya. Makanya jadi kan aku bilang juga, ya banyak-banyak sholat aja. Kalau cerita sholat itu hanya untuk pahala, ya nggak ada apa-apanya. Karena ketika nanti kondisi amarah sudah beriman, supia luama sudah beriman, si mutmainah menjadi iman, dia tidak akan mengejar pahala. Dia mengejar rohnya. Dia bertujuan kepada keriduan rohnya. Inilah iman dengan iman yang benar. Jadi iman dan beriman. Nah itulah dia. Jadi qalbin salim ini, kalau nanti iman yang disebut mutmainah itu menjadi iman, amarah, supia, luamah itu menjadi beriman, maka terbukalah hijab qalbin salimnya. Maka qalbin salimnya akan berbicara, akan melihat, akan mendengar hak dan batil, memerintahkan kepada hak, melarang kebatilan. Baru terwujud, ngalunggah. Nah inilah yang disebut ihsan. Jadi nggak akan terwujud itu. Cuman dia wujudkan Islam aja, tapi hanya di luar kulit. Tapi yang di dalam batinnya, imannya itu nggak terwujud. Jadi ketika qalbin salim dibuka sama Allah hijabnya, maka berkatalah si ruh melalui, ini tentang ruh. Ruh ini tidak bisa bangkit gitu aja, harus melalui guru mursyid. Tugas guru mursyid itu adalah membangunkan ruh yang tidur. Karena ketika ruh udah ditiup, anak jabang bayi tadi itu keluar dari rahim ibu, ruhnya itu tidur. Yang bermain jiwanya. Kalau jiwanya tidak mengenalin dirinya, bagaimana dia bisa memerangi jiwa yang fasik tadi? Makanya disuruh belajar. Dan tugas guru mursyid itu adalah membangkitkan ruhnya, agar ruhnya berbicara, agar ruhnya melihat, agar ruhnya mendengar. Itu dia. Baru membimbing si jiwa tadi untuk berperang, memerangi hawanya. Seperti itu. Akan diwejang, akan diajarkan, akan dipahamkan sampai si mutmainah itu memahami, yang akhirnya dia harus memerangi dirinya. Inilah yang levelnya disebut mujahadah. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah, mujahadah, mukasafah. Mukasafah itu adalah hijab yang ada pada diri batinnya itu diangkat sama Allah.
Nah, makanya ini disebut mujahadah. Jadi kalau belum mujahadah, mukasafahnya belum diangkat hijab-hijabnya, tertipu terus. Itu dia mukasafah itu. Setelah mukasafah, nanti musyahadah, mengarungi, menjalani batiniahnya sendiri. Ada apa saja di dalamnya, maka dia tidak akan tertipu. Tuh. Setelah musyahadah, dia mengarungi lautan yang ada pada dirinya, sampai dia ke dalam lautan itu, sampai dasarnya. Dia melihat apa-apa saja yang ada di dirinya. Setelah musyahadah, nanti dia mahabbah. Dia mutmainah itu akan berhadap-hadapan dengan ruhnya. Itu dia. Jadi di mujahadah itulah mutmainah berhadapan dengan amarahnya, berhadapan dengan supiyahnya, dan berhadapan dengan lawama, sampai berperang. Perang fisik, tapi di dalam dirinya. Harus seperti itu. Itu namanya mujahadah. Nanti setelah dia dimenangkan sama Allah, mereka tiga dibaiat, baru mukasafah dia masuk ke level mukasafah. Diangkat satu demi satu hijab sama Allah. Assalamualaikum.